Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kau yang bernama Ken Arok? Hamba, Tuan Putri. Hamba yang bernama Ken Arok. Dan kau pimpinan pemberontak itu? Hamba yang memimpin pasukan untuk menyerang Kediri. Karena merindukan lahirnya sebuah tatanan baru. Tatanan yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi. Hamba tidak keberatan jika Tuan Putri mengatakan hamba adalah pimpinan pemberontak. Kau yang telah berhasil memenangkan peperangan yang terjadi, Ken Arok. Kau yang sekarang menentukan nasib Kediri sekarang. Kau pula yang menentukan mati dan hidup suamiku, Baginda Kertajaya. Baginda masih hidup, Tuan Putri. Karena ada hal yang harus dikerjakan oleh Baginda esok pagi di alun-alun. Pada saat itu, Baginda akan mengumumkan kekalahan Kediri di hadapan segenap kaula Kediri. Kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada hamba, Raja yang baru. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-21 ini dengan judul Pelangi Tengah Malam. Dalam seri ke-621 ini dengan para pemain Billy Burhan sebagai Panenggaran, Reni sebagai Woro Prihatin, Retno sebagai Nyai Sedah, Haris Tiono sebagai Pandewikan, dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Dengan ramah,
Nyai Sedah mempersilahkan kedua tamu yang dibawa anaknya itu untuk naik ke pendopo. Senopati Panengger memenuhi permintaan Ki Pandewikan yang tidak ingin jati dirinya sebagai Kertajaya sampai diketahui oleh orang lain. Senopati Panenggerlah yang kemudian sibuk mempersiapkan bilik-bilik yang akan dipergunakan oleh kedua tamunya itu. Namun Senopati Panengger menjadi kecewa. Sial, bilik ini begitu jelek, butut, dan tidak patut dipergunakan beristirahat Sri Baginda. Banyak nyamuk, sial. Rampung membersihkan 2 buah bilik yang akan dipergunakan tamu-tamunya, Panengger bergegas menuju ke Pakiwan. Panengger membelalak ketika melihat lumut di Pakiwan itu sedemikian tebalnya. Wah, lumutnya sedemikian tebalnya. Baginda itu tentu akan merasa risih jika mandi. Apalagi Tuan Putri Sekar Kedaton itu. Sebaiknya jambangan ini aku ganti dengan jambangan baru yang lebih bersih. Aduh, tetapi gila. Berarti harus membeli jambangan baru lebih dulu. Tapi ya, apa boleh buat. Keadaan serba darurat. Jambangan ini harus aku bersihkan. Kenapa tubuhmu basah seperti itu, Panengger? Aku baru saja membersihkan jambangan air di Pakiwan, Po. Jambangan itu berlumut tebal sekali. Kau membersihkan jambangan Pakiwan? Iya, dan aku sudah menimba. Mengisinya penuh. Seingatku, kamu belum pernah melakukannya, Panengger. Juga bilik-bilik itu, kamu membersihkan, bukan? Iya, Mbok. Dan bilik itu kotor sekali. Si Mbok tidak pernah membersihkannya. Mau dibersihkan, siapa yang menggunakan? Yang di rumah kan cuma si Mbok. Le, Iya, Mbok. mereka itu siapa? Shh. Jangan keras-keras, Mbok. Mereka siapa? Calon istrimu kah yang perempuan itu, Le? Wah, cantik sekali. Matuk sekali kalau kau mempunyai seorang istri yang cantik jelita seperti itu. Simbo akan mengajaknya mengunjungi rumah ke rumah tetangga kita. Untuk apa, Mbok? Untuk aku pamerkan pada para tetangga kalau kamu mempunyai calon istri yang cantik jelita, Le. Mbok, sudahlah. Jangan pikirkan hal itu dulu. Yang penting sekarang, si Mbok harus berusaha agar kedua tamu kita itu merasa kerasan di sini. Mbok, ayamnya masih ada, bukan? Masih beberapa ekor. Kenapa? Sembelih 2 ekor, Mbok. Dan ini uang untuk berbelanja. Katakan dulu, perempuan itu calon istrimu dan lelakinya itu calon mertuamu. Benar bukan? Kalau Hyang Batara Agung berkehendak, mungkin iya, Mbok. Tetapi kalau Batara Agung tidak menghendaki bahwa Ki Pandewikan dan anak gadisnya itu berkenan singgah di tempat ini, itu sudah merupakan karunia, Mbok. Sudahlah, Mbok. Jangan banyak bertanya. Ya. Untuk beberapa saat lamanya, Senopati Panengger menyibukkan diri. Waro prihatin yang memperhatikan tidak mampu menyembunyikan senyum gelinya. Suasana yang sejuk dan temaram, kabut semakin lama semakin menyibak, digeser oleh munculnya matahari, membuat bekas Raja Kediri yang menyembunyikan diri di balik nama Pandewikan itu berkenan. Tuanku, apakah di hadapan orang tuamu kau masih akan memanggil namaku dengan sebutan itu, Senopati Panengger? Baiklah. Aku akan memanggil dengan panggilan Kiai. Nah, itu lebih bagus. Bilik telah aku siapkan, Kiai. Silakan kalau Kiai ingin beristirahat. Suasana di tempat ini menyenangkan sekali, Senopati Panengger. Aku masih ingin menikmatinya beberapa saat lagi. Apakah kau keberatan? Tentu tidak, Kiai. Kalau begitu, silakan Adiworo prihatin. Terima kasih, Kakang. Aku merasa perjalanan yang baru saja kita tempuh cukup membuat tubuhku menjadi lelah. Iya. Aku akan berbaring bareng sejenak. Silakan, Adi.
Pagi pun merambat ke arah datangnya siang. Matahari bersinar cerah cemerlang menghapus sama sekali semua mega dan mendung di langit. Senopati Panengger merasa gembira karena Woro Prihatin bisa bergaul erat dengan ibunya. Gadis yang sebenarnya Sekar Kedaton itu tidak segan-segan membantu Nyai Sedah memasak di dapur. Untuk menyenangkan hati kedua tamunya itu, Panengger bahkan memanjat pohon kelapa untuk memetik beberapa butir degan. Ibunya menggeleng-gelengkan kepala melihat apa yang dilakukan anaknya. Dan akhirnya kesempatan untuk berbicara hanya berdua pun didapatkan oleh Panengger. Tuan Putri, mengapa kau memanggilku dengan sebutan itu, Kakang Panengger? Aku lebih senang jika Kakang memanggilku Adi Prihatin. Baiklah, aku akan memanggilmu dengan sebutan Adi Woro Prihatin. Meskipun aku merasa janggal menggunakannya. Janggal kenapa, Kakang? Aku seperti tidak tahu diri. Selama ini, aku terbelenggu di dalam kehidupan istana, berada di balik dinding yang tinggi. Selama itu pula, aku membayangkan kehidupan di luar dinding istana itu seperti apa. Aku merasa udara yang aku hisap waktu itu, udara yang jumlahnya terbatas. Sekarang, aku merasa bisa menghisap udara itu sepuas-puasnya. Di luar dinding istana kemudian, aku menemukan kebebasan yang selama ini belum pernah aku rasakan, Kakang. Ya, dengan menggunakan nama Woro Prihatin, aku merasa lebih bebas daripada sebutan Sekar Kedaton. Jika aku masih sebagai Sekar Kedaton, Kakang Panengger mungkin masih akan menyimpan rasa pekewuh padaku. Namun tidak ada rasa pekewuh itu ketika aku sebagai Woro Prihatin. Lihatlah Kiai Pandan Aking itu, ketika belum mengetahui siapa aku dan ayah, ia bersikap wajar padaku, juga pada ayah. Itulah keadaan yang justru menyenangkan, Kakang Panengger. Aku sedang mencoba untuk mengerti Adi Prihatin. Boleh aku bertanya sesuatu, Kakang? Bertanyalah, Adi. Kau akan bertanya soal apa? Aku tidak melihat ayahmu. Apakah sudah meninggal? Selama hidupku, aku belum pernah tahu wujud ayahku. Jadi ayah Kakang telah meninggal ketika Kakang masih berada di dalam kandungan? Iya. Ibu Kakang tidak bersuami lagi? Barangkali karena cintanya yang sedemikian besar kepada mendiang ayah, Simbok tidak berminat untuk bersuami lagi, Adi. Menilik wujudnya, ibu Kakang ketika masih muda tentu cantik jelita. Guratan-guratan kecantikan itu masih kelihatan, Kakang? Barangkali. Namun tentunya tidak secantik Adi Prihatin pada saat ini. Terima kasih untuk pujian itu, Kakang. Keduanya terdiam sejenak bersama-sama memandang ke arah lembah di kejauhan. Nyai Sedah yang memperhatikan kedua anak manusia itu dari balik pintu tersenyum dan mengangguk-anggukan kepala. Sebuah kebanggaan serasa membuncah di dalam dadanya, membayangkan bermenantukan seorang gadis yang cantik. Suatu hal yang tentu bisa dipamerkan kepada tetangga kanan kirinya. Senopati Panengger nampak gamang. Senopati itu merasa ragu-ragu untuk mengutarakan sesuatu yang telah berada di ujung bibirnya. Namun akhirnya keraguan itu pun ditepis-kannya jauh-jauh. Adi Prihatin. Bagaimana, Kakang? Ketika itu, dalam perjalanan ke kaki Gunung Gangsir, roda kereta kuda yang ditunggangi Tuan Putri Kendedes mengalami kerusakan. Saat itulah aku terkejut luar biasa. Seorang prajurit yang nampak gelisah aku panggil. Kegelisahannya itu ternyata karena ia mengetahui jati diri yang sebenarnya dari gadis yang bernama Woro Prihatin itu. Ternyata ia sang Sekar Kedaton. Dan Ki Pandewikan, beliau adalah tuanku Baginda Sri Kertajaya. Ayahku sudah tidak berhak mendapat sebutan sebagai Baginda lagi. Ayahku sudah bukan seorang raja, Kakang. Meskipun demikian, Adi, hal itu sangat mengejutkan aku. Di sepanjang perjalanan pikiranku kacau tidak keruan. Pada malam harinya, aku pergunakan kesempatan yang ada itu untuk kembali. Aku bermaksud menemuimu. Lalu? Rumah itu kosong, Adi. Itu karena aku dan ayah merasa
rahasia kami pasti akan diketahui. Dan itu sebabnya aku dan ayah memutuskan untuk segera pergi, Kakang. Kakang kembali ke rumahku itu, adakah Kakang akan membicarakan sesuatu? Iya, soal kita. Dada Senopati Panengger berdesir dan terkejut oleh keberaniannya sendiri. Akhirnya sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya itu terucapkan juga. Sekar Kedaton Kediri itu menundukkan kepala, kakinya mengais tanah. Woro prihatin masih menunggu, apalagi yang akan diucapkan oleh Senopati dari Singasari itu. Adi Woro prihatin. Ketika itu, aku kehilangan perhitungan. Bahkan seolah tanpa menggunakan pertimbangan. Demikian aku bertemu Adi untuk pertama kalinya. Hatiku langsung bergetar. Dan aku memberanikan diri mengutarakan isi hatiku itu kepada Adi Woro prihatin. Adi Woro prihatin meminta waktu untuk menjawabnya. Namun kemudian, sebuah perkembangan yang tidak terduga-duga aku temui. Woro prihatin itu ternyata bukan orang sembarangan. Akan tetapi Sekar Kedaton. Sekar Kedaton Kediri. Sampai sekarang aku tidak bisa membayangkan. Bagaimana mungkin aku yang hanya seorang senopati berani mengutarakan keinginanku untuk hidup bersama dengan seorang Sekar Kedaton, putri seorang raja. Aku sulit mempercayainya. Yang Kakang sulit mempercayainya itu, Kakang Panengger telah melakukannya. Adi, pada kesempatan ini, aku ingin minta maaf. Apa yang aku lakukan itu tidak patut. Aku seperti seekor katak yang ingin terbang di langit. Aku tidak berani mengharap munculnya pelangi di tengah malam, Adi. Aku minta maaf. Kakang Panengger, Kakang tidak perlu merasa bersalah. Dan aku melihat memang tidak ada yang salah. Seorang lelaki menginginkan hidup bersama dengan seorang perempuan. Itu adalah hal yang lumrah. Bukankah Kakang pada waktu itu mengatakan siap menghadapi apapun jawabanku? Iya. Ketika itu, Kakang berkata, antara ditolak dan diterima adalah hal yang wajar. Sekarang aku siap menjawabnya, Kakang. Kau... Dengan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi istri Kakang Panengger. Adi Woro prihatin bersedia menjadi istriku. Iya, aku bersedia. Akan tetapi aku mempunyai syarat, Kakang. Apakah syarat itu? Katakan, Adi. Kakang, jika ada orang yang paling bersedih dengan runtuhnya Kediri, orang itu adalah aku. Salahkah jika aku menginginkan berdirinya kembali Kediri yang sudah porak-poranda itu? Itulah, Kakang. Syarat yang aku ajukan adalah Kakang harus membantuku untuk mewujudkan cita-citaku itu, membangun kembali puing-puing Kediri yang telah runtuh berantakan. Senopati Panengger terhenyak di dalam berdiri. Hal yang dicemaskan itu akhirnya menjadi kenyataan. Beberapa saat lamanya Panengger terdiam, mulutnya terkunci. Woro prihatin memandang wajah Panengger dengan seksama. Senopati Panengger memandang ke arah Mega yang terbang melintas di lembah sebelah barat. Bagaimana, Kakang? Adi Woro prihatin. Adakah itu sebuah harga pasti yang tidak bisa ditawar-tawar lagi? Iya, sekarang terserah Kakang. Apakah Kakang bersedia memenuhinya? Membangun kembali negara Kediri. Mungkinkah itu Adi Woro prihatin? Kenapa tidak, Kakang? Jika Tumapel saja mampu menggilas Kediri, mengapa bangkitnya Kediri merupakan sesuatu yang tidak mungkin? Maafkan aku, Adi, jika aku ingin mempersoalkan cita-cita dan keinginan yang Adi katakan itu. Nampaknya Adi masih belum bisa menerima kenyataan. Jika aku bukan putra Kediri, Kakang, barangkali aku tidak akan peduli. Tetapi aku Sekar Kedaton. Aku merasakan betapa besar cintaku pada Kediri. Betapa jantungku bagaikan dicacah-cacah ketika Kediri itu tumbang. Negeriku dijarah Tumapel, dijarah Ken Arok. Apakah aku harus membiarkan hal itu, Kakang Senopati Panengger?
Mata Woro Prihatin mulai berkaca-kaca. Tatapan matanya yang dilemparkan ke arah lembah, seolah mencari di mana letak Tumapel berada. Lama-lamat, Woro Prihatin bagai teringat kembali pada sebuah peristiwa yang sangat menyakitkannya. Dia yang seorang Sekar Kedaton telah dilecehkan habis-habisan oleh Ken Arok. Tuan Putri Permaisuri, hamba menghadap. Rangga Lampitan. Hamba Tuan Putri, hamba Rangga Lampitan. Rangga Lampitan, apapun yang kemudian akan kau lakukan kepadaku, aku tidak peduli. Akan tetapi jangan kau siksa hati dan perasaanku. Katakan, bagaimana dengan keadaan Baginda Kertajaya? Apakah kau telah membunuhnya, Rangga Lampitan? Biarlah, aku yang akan menjawabnya, Kakang Rangga Lampitan. Mohon ampun, Tuan Putri. Izinkanlah hamba yang akan memberikan penjelasan mengenai nasib Baginda Kertajaya. Siapakah engkau, anak muda? Hamba bernama Ken Arok. Hamba aku Tumapel yang memimpin penyerangan ke Kediri. Kau yang bernama Ken Arok? Hamba, Tuan Putri. Hamba yang bernama Ken Arok. Dan kau pimpinan pemberontak itu? Hamba yang memimpin pasukan untuk menyerang Kediri. Karena merindukan lahirnya sebuah tatanan baru. Tatanan yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi. Hamba tidak keberatan jika Tuan Putri mengatakan hamba adalah pimpinan pemberontak. Oh, kau yang telah berhasil memenangkan peperangan yang terjadi, Ken Arok. Kau yang sekarang menentukan nasib Kediri sekarang. Kau pula yang menentukan mati dan hidup suamiku, Baginda Kertajaya. Baginda masih hidup, Tuan Putri. Karena ada hal yang harus dikerjakan oleh Baginda esok pagi di alun-alun. Pada saat itu, Baginda akan mengumumkan kekalahan Kediri di hadapan segenap kaula Kediri. Kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada hamba, raja yang baru. Kisana Ken Arok, bagaimana dengan nasib Baginda Kertajaya jika kemudian telah mengumumkan seperti apa yang Kisana kehendaki itu? Bolehkah hamba mengetahui siapa yang sedang berbicara dengan hamba? Aku Sekar Kedaton. Ampunkan hamba, Tuan Putri Sekar Kedaton. Karena sempitnya wawasan hamba tidak tahu jika tengah berhadapan dengan Sekar Kedaton Kediri yang namanya terkenal sampai di tanah Sabrang. Aku tidak tahu kemana arah pujianmu itu, Ken Arok. Tetapi jawablah, apa yang kau lakukan kepada Ayahanda Kertajaya kemudian? Itu tergantung dari sikap Baginda sendiri, Tuan Putri. Hamba menghendaki Baginda akan menghabiskan hari tua bersama segenap keluarganya di suatu tempat yang telah hamba tentukan. Selamanya Baginda tidak boleh melakukan kegiatan apapun yang akan merongrong kewibawaan hamba sebagai raja yang baru. Hamba berharap Baginda akan hidup tenang di pesanggerahan itu tanpa perlu memikirkan apapun. Hamba tidak menghendaki Baginda masih menimbulkan sebuah gejolak di negeri yang akan berdiri menggantikan Kediri. Bukankah itu penjara namanya? Terserah Tuan Putri mengartikan. Lalu bagaimana dengan aku? Apakah penjara yang kau sediakan bagi Ayahanda Kertajaya berupa pesanggerahan itu harus berlaku pula untukku? Berlaku pula bagi anak yang tidak ikut bersalah apa-apa? Atau kau akan menjadikan aku sebagai putri boyongan karena kekalahan Baginda dalam peperangan? Ampun, Tuan Putri Sekar Kedaton. Hamba sama sekali tidak bermaksud membicarakan soal itu. Akan tetapi nampaknya Tuan Putri justru mempunyai minat untuk menjadi putri boyongan. Kenangan itu sedemikian menyakitkan, kiris terasa di dada Woro Prihatin. Kenangan yang selalu muncul di dalam tidurnya sebagai sebuah mimpi buruk mengganjal di setiap desah napasnya. Aku tidak mungkin melupakan perbuatan itu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Ken Arok. Sampai mati, aku tidak akan memaafkanmu. Dan ingatan Sekar Kedaton kembali menerawang, menelusuri bagian hidupnya yang telah menjadi masa silam. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.